kabarnya anak-anak? Walaupun ini sudah jam-jam terakhir, ini tentunya tadi sudah makan siang ya di kantin ya. Ya, tadi sebelum ini pelajaran apa? Tadi sejarah, Bu. Oh, tadi sejarah. Sejarah berarti mengingat masa lalu ya? Iya, Bu. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama. Saya minta salah satu untuk memimpin doa. Saya minta Verliani bisa memimpin doa. Oke, baik. Baik, sebelum mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, selanjutnya saya akan mengecek kehadiran ini. Ya, berhubung saya belum hafal ini satu persatu, jadi saya panggil saja supaya saya lebih mengenal ya. Untuk yang pertama ada Agung. Masih ke belakang, Ibu. Oh, masih di belakang. Oke, ada Diki. Hadir, Bu. Kemudian Ferdinand. Hadir, Bu. Enda. Hadir, Ibu. Nurul. Hadir, Bu. Roni. Hadir, Bu. Indah. Bu. Purini. Hadir, Ibu. Ya, Bambang. Ada, Bu. Verliani tadi ada ya, sudah memimpin doa. Siap, baik. selalu hadir, Bu. Nah, pada pembelajaran kali ini saya akan share screen dulu ya. Mohon maaf sebentar. Apa sudah tampak tampilannya? Belum, Bu. Proses. Proses, Bu. Sudah, Ibu. Sudah? Sudah, Bu. Belum ya? Oh, sudah. Sudah ya? Baik. Hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Materi sebelumnya apa ya? Masih ingat tidak ya? Jangan sampai kalian ini lupa dan menganggap sebagai masa lalu seperti pelajaran sejarah tadi. Lupa, karena beberapa hari ini libur, Bu. Lupa, Bu. Ibu. Oh, libur ya? Oh, siapa yang ingat coba? Garis kan, Bu. Oh iya, betul Ibu. Betul Sarisma. Sebelumnya lagi apa ya? Yang berkaitan dengan jarak titik ke garis, kemudian titik ke titik atau Bu. panjang garis. Titik ke titik, Bu. oh iya, betul, pintar. Berarti ini sering belajar, ini yang ingat. Kalau yang tidak ingat berarti ini seringnya apa ya? Nonton TikTok atau belajar juga ya? Oh, Karena masih mengingat masa lalu, Ibu. oh, selalu mengingat masa lalu ya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang masih dimensi 3, kita akan membahas tentang jarak titik ke mana? Selanjutnya, jarak titik ke Bidang. ya. Nah, sebelum ini kalau jarak titik ke bidang itu kan ada beberapa bangun. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahasnya dalam bangun kubus dan balok. Nah, sebelumnya kita ke kompetensi dasar terlebih dahulu. Masih sama ya seperti pertemuan sebelumnya karena ini masih dari dimensi 3. Kemudian untuk tujuannya, coba siapa yang bisa membacakan ini ada 4 tujuan. Saya minta Agung.
Oh, iya Bu, siap. Sudah hadir kah tadi ya, dari belakang ya? Iya, tadi baru dari belakang sakit perut kebanyakan tadi minta jajannya Diki. Jangan makan Jadi, pedes ya. ya, tujuan pembelajarannya Bu, melalui kegiatan pembelajaran model problem based learning dengan pendekatan saintifik dan TIPAK, diharapkan peserta didik dapat satu menjelaskan konsep jarak titik ke bidang dalam kubus dan balok dengan tepat. Kemudian peserta didik dapat mendeskripsikan jarak titik ke bidang dalam kubus dan balok dengan benar. Kemudian yang ketiga adalah menentukan jarak titik ke bidang dalam kubus dan balok dengan benar. Yang keempat adalah menyelesaikan masalah konstekstual tentang titik ke bidang dalam kubus dan balok dengan benar. Seperti itu Bu tujuan pembelajarannya. Ya, terima kasih Agung sudah membantu Ibu membacakan. Ya, jadi ini tujuan yang akan kita capai ya. Diharapkan kalian ini bisa menguasai ini setelah pembelajaran. Baik, sebelumnya kita masuk ke materi prasyarat. Tentunya ingat ya, pada materi sebelumnya itu kita juga menggunakan materi prasyarat, yaitu apa ya? Di sini ada Boras Bu. Teorema Pitagoras. Ya. Ada luas segitiga juga Bu. ya. Teorema Pitagoras itu kan sudah diperoleh itu sejak SMP ya? Masih ingat tidak? Iya Bu, yang Iya Bu. itu sisi-sisi miring itu loh Bu ya, Ya, sisi miring, Bu, sisi kaitannya tegak, dengan segitiga apa ya? Dengan Bu. segitiga apa ya? siku-siku. Bu. Ya. Oh ya, Iya. Masih ingat ya. Kemudian Ya, untuk Bu. yang luas segitiga itu kan sudah dari SD ya. Saya mau tahu luas segitiga itu apa rumusnya? alas kali Alas tinggi. kali tinggi. Iya. Atau sudah berubah rumusnya? Tidak ya? Masih Masih belum move on Bu. Oh, masih belum move on ya. Baik, tentunya kedua materi ini kalian sudah kuasai ya. Ibu-ibu menganggap kalian ini sudah menguasai materi ini sebagai dasar untuk materi dimensi 3 selanjutnya. Baik, kita selanjutnya. Nah, di sini ada materi. Ini Ibu tidak hyperlink karena nanti loading lama. Nanti kalian pulang sore kalau Lola. Mau pulang sore atau mau pulang? Pulang pagi Bu. Pulang. Oke, baik. Yang pertama di sini ada materi jarak titik ke bidang dalam kubus dan balok. Ya, ini yang pertama konsep dasarnya terlebih dahulu. Ini karena tidak di hyperlink jadi langsung muncul semua ya. Jadinya tidak rahasia lagi nih. Coba perhatikan ya, perhatikan gambar ini. Yang biru-biru ini bukan tikar ya, anggap saja tikar juga tidak apa-apa. Biru-biru ini adalah sebagai apa? Bidang. Suatu bidang kita namakan bidang alfa. Kemudian di sini ada titik P. Coba gambar di atas menunjukkan titik P yang terletak di luar bidang. Jadi titik P-nya itu tidak nempel di bidangnya tapi di luarnya ya. Itu dikatakan di luar bidang. Yang jarak titik P ke bidang alfa merupakan panjang ruas garis tegak lurus yang menghubungkan titik P ke titik tembus pada bidang alfa. Mungkin pada materi sebelumnya kita juga sudah membahas ya, yang apa itu jarak. Jarak itu apa ya? Masih ingat tidak? Ada yang ingat jarak itu apa ya? Iya? Ada yang ingat jarak itu apa? Lupa Bu. Lupa. Jarak Oh, itu ya. titik Iya. ke titik ya Bu ya. Iya, maksudnya pengertian jaraknya itu sendiri apa ya? Kan biasanya kalau dari rumah ke sekolah jaraknya berapa? Apa 5 kilogram atau Oh, jaraknya itu berapa? Jarak itu punya ukuran numerik tidak? ya. Ya Ibu, ya ada. Numeriknya, Bu. Punya Bu. Ya, berarti jarak itu merupakan ukuran apa? Bukan? Seberapa kalau kalian itu berarti ini kok Seberapa jauh? Oh iya betul, seberapa jauh posisi
Suatu titik ke titik, Bu. Satu objek ke objek yang lainnya. Nah, ingat-ingat ya, itu jarak. Kemudian selanjutnya dari pernyataan tersebut menghasilkan bahwa panjang ruas garis PQ, nah, jelas ya di sini ya, panjang ruas garis PQ ini sama dengan jarak titik P ke bidang alfa. Baik, selanjutnya ini selanjutnya ini nanti kita akan membahas itu. Langkah-langkahnya tadi dalam kasus tadi ya, dalam tadi kasus menggunakan yang bidang alfa dengan titik P, ya dari titik P kita tarik garis M yang tegak lurus terhadap bidang alfa. Ingat, garis M itu harus merupakan garis tegak lurus. Jadi yang namanya jarak itu harus tegak lurus, itu diingat-ingat. Ya, hal ini terjadi apabila garis M sedikitnya tegak lurus terhadap dua garis yang berpotongan pada bidang alfa. Kemudian tentukan titik tembus garis M terhadap bidang alfa. Sebut saja titik tembus ini adalah titik Q. Jadi jarak titik P ke bidang alfa adalah panjang ruas garis PQ. Ini ya gambarnya tadi ya. Oke. Baik, selanjutnya di sini ada contoh, ini ada permasalahan. Ada sebuah rumah. Oh iya, kalian tadi kubus. Tentunya tidak. Bukan sesuatu yang baru ya. Di sekitar kita kan sering melihat benda yang bentuknya kubus. Contohnya apa ya? Koper, Bu, koper. Mata dadu. Iya, Kardus. mata dadu. Kardus, betul. Rubik. Apalagi? Rubik. Rubik, iya. Permainan Rubik ya, yang suka itu. Putar-putar warna. Terus apa lagi? Lemari ya. Yang suka bawa bekal makan, misalkan itu apa pakainya? Tupperware, Pakai Bu. kantong. Bu, Oh, ini. Balok. Dilarang. Ada yang pakai daun pisang ya? Itu biasanya pakai kotak makan ya. Itu kan juga biasanya bentuknya ada yang kubus begitu ya. Bawa kulkas, Nah. Bu, supaya awet, Bu. Di sini Iya. adanya daun jati, Bu. Oh, kulkas, enak ya Bu. pakai daun jati, itu enak ya, lebih sedap ya. Iya, Bu, Apalagi betul. kalau makannya di bawah pohon. Aduh, enak sekali. Nah, selain itu, coba perhatikan di sini ada rumah yang berbentuk kubus. Pernah lihat ini tidak ya? Itu gimana? Belum, Bu. Kayaknya Belum. bagus ya. Ini kita Oke. nanti siapa tahu nanti jadi inspirasi suatu saat mau buat rumah seperti ini ya. Terutama kalau di NTT ini kan tidak ada atap yang pakai ini ya, genteng ya, semuanya pakai seng ya. Atau ada yang pakai genteng? Belum, Bu. Oh, pakai. Semua pakai, Bu. Oh, begitu. Nah, ini saya menemukan gambar ini. Rumah yang berbentuk kubus seperti ini. Jadi modelnya seperti ini. Unik ya modelnya. Nah, coba perhatikan gambar di atas. Itu menunjukkan rumah yang tersusun dari beberapa kubus dan terdiri dari 2 lantai. Masing-masing rumah kubus itu memiliki rusuk 5 meter. Kemudian yang ditanyakan berapakah jarak lantai pertama ke lantai kedua? Pertanyaan yang kedua, berapakah jarak salah satu sudut ke bidang diagonal ruang yang ada di hadapannya? Coba kira-kira bagaimana ini? Berapakah jarak lantai pertama ke lantai yang kedua? Ini kan ada 2 lantai ya. Kira-kira bagaimana ini jarak ke sini? 5. Tadi kan rusuknya ya. Iya betul. Karena ini kan jarak lantai pertama ke lantai kedua ini merupakan panjang rusuk dari kubus itu ya. Nah, selanjutnya yang kedua ini, berapakah jarak salah satu sudut ke bidang diagonal ruang yang ada di hadapannya? Masih ingat bidang ruang pada kubus tidak? Ada berapa? Ada berapa? Ayo, bidang ruang. Bidang rumah. 1, 2, 4, 3, bukan. 4. 4. Ada yang 4, ada yang 6. Ayo berapa? 4, Bu. 4. Yang miring-miring dihitung tidak? 6. Nah, coba kita cek ya, ada berapa ini? Bidang Nah, ada jago. berapa ini? 6.
Oh, 6. Nah, ada 6 ya. Nah, Ya. ini lihat posisinya itu. Oh, yang bisa miring dilihat. Oh diagonalnya ya. iya. Tetap dihitung ya yang miring ya. Jadi tidak hanya yang di tengah, itu yang posisi miring itu kan juga merupakan bidang diagonal. Coba, jika diperhatikan jarak setiap sudutnya, ini sudutnya ya, ke bidang diagonal ruang yang ada di hadapannya kan berarti ini. Kalau ini berarti nanti ini. Ya, ini berarti nanti yang di hadapannya ini. Ya. Itu kan merupakan panjangnya berarti berapa ya? Merupakan panjangnya. Kalau sebelumnya kan kita sudah membahas ini apa jarak titik ke titik yang dalam kubus yang diagonal ini rumusnya kan sudah diperoleh apa ya? Kalau panjang diagonal sisi kubus rumusnya apa ya? Rusuk akar 2. Iya, betul. Ya. Kalau diagonalnya Rusuk akar 3. Nah, kalau ini berarti berkaitannya dengan apa tadi? Diagonal sisi. Diagonal ruang atau diagonal sisi? Diagonal Diagonal Bidang bidang. sisi. Bidang sisi. ini Iya. sisi ya. Iya. Berarti kalau Benar, diperhatikan sisi. ini kan berarti setengahnya ya? Iya Iya. tidak? Ya, karena dia kan Ya. dia kan rusuknya sama panjangnya, jadi ini merupakan setengahnya. Maka kira-kira semuanya sama tidak setengah-setengah ini? Sama. Setiap ini. Sama, Bu. Sama ya? Ya. Jadi tadi jarak setiap sudut ke bidang diagonal ruang yang ada di hadapannya merupakan panjang setengah dari diagonal sisi kubus, yaitu 5/2 akar 2. Ini sudah tidak usah ditanyakan lagi ya dari mana ya, karena pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang ini. Selanjutnya, saya juga punya video ini. Ini di sini tadi. Video. Saya coba ini ya, supaya kita lebih paham lagi tentang materi jarak titik ke bidang. Tadi sudah buka belum? Ya. Sebuah kubus ABCDH memiliki panjang rusuk. Tunggu, sebelumnya ini sudah nampak dan terdengar suaranya tidak? Belum nampak, Bu. Cuma dengar Belum nampak. Baru suaranya tadi, Bu. Suaranya, Bu. Oh. Belum juga. belum. Belum, Bu. Saya coba ulangi ya. Oh, ini saya jaringan di saya anginnya lagi kencang ini. Apa sudah nampak? Proses, Bu. Oh, hitam. Masih tidak belum. lihat Ibu. Iya, belum terlihat, Ibu. Belum ya? Aduh, mungkin ini karena banyak angin jadi oke. Kita lanjut ke ini saja ya, LKPD-nya ya. Kemarin kan Ibu sudah bagikan bahan ajar lewat grup WhatsApp ya. Kemudian ada LKPD-nya saya bagikan ya. Tapi kemarin masih kelompok yang sama, masih ingat tidak kelompoknya? Lupa ya? Kalian kan Lupa, Bu. sukanya mengingat, suka kalau masa lalu Lupa, itu ingat, harus diingat-ingat karena dari masa lalu itu kita banyak belajar. Jadi jangan suka melupakan masa lalu. Sakit, Bu, masa lalunya. Ya kan dari sakit jadinya tahu. Banyak belajar. Oke, yang ini saya bagi kelompoknya menjadi 2 saja ya karena supaya lebih efisien. Nah,
Yang pertama ada siapa ini tadi? Ada Ferdinand, Nurul, Agung, Sarisma, Endah, dan Purini. Yang kedua ada Diki, Roni, Indah, Bambang, dan Ferliani. Ingat-ingat ya kelompoknya ya. Siap, Bu. Ibu. Nah, baik, sekarang kalian bisa bekerja dengan anggota kelompoknya untuk mengerjakan lembar peserta didiknya. Di situ ada beberapa permasalahan, ada 5. Ya, yang 1, 2, 3 itu masih masalah yang berkaitan dengan tadi balok dan kubus. Nah, kemudian yang masalah ke-4 dan ke-5 itu sudah masalah kontekstual. Nah, nanti saya yang 1 presentasi itu untuk masalah yang ke-4 dan ke-5 ya. Coba silakan bergabung ke kelompoknya. Nanti saya juga akan menghampiri barangkali ada kesulitan. Waktunya kira-kira berapa ya? 5 menit cukup ya? 1 jam, Bu. Susah Kelamaan. betul ini. 25 menit, Bu. 5 5 kali 5 ya. 5 kali 5 sudah saya kasih waktu 5 kali 5. Berapa 5 kali 5? 25 ya, Bu. Iya. Ayo silakan dikerjakan. Ayo Ferdinand, kita kerjakan, jangan melamun aja. Ya. Ini kelompoknya banyak ya, tapi jangan ini loh, jangan ngobrol loh, jangan nanti kayak bapak-bapak itu kan juga biasanya suka arisan itu ngobrol, disuruh kerja malah arisan. Ya, silakan dikerjakan dulu ya. Atau ada yang mau bertanya? Mungkin masalah tadi masih bingung? Ada yang Sudah. bertanya? Sudah mengerti, Bu. Nah, ini luar biasa ini. Untung Ini teman calon kelompok saya apa ya? Ferdinand, Bu, pintar. Oh, semua murid Ibu itu harus pintar ya, semuanya pintar semuanya. Ini jaringannya. Sudah selesai ya? Bentar, Bu, belum. Sudah lari? Oh, belum. Lagi, Bu. Belum ya. Ini nanti sudah lari lewat dari ini. Kalian sukanya lari-lari. Teman-teman, jalan saja ya, slow. Iya. Kalian boleh melihat referensi lainnya dari buku bahan ajar atau dari internet. Tapi ingat, kalau buka internet jangan malah keasikan bukanya sosmed ya. Nanti yang ada tidak belajar malah. Sudah? Ada yang mau presentasi kah? Coba untuk yang kelompoknya siapa tadi? Sudah siap ya? Ya. Roni ya? Siap, Ibu. Roni? Ya, itu di LKPD. Saya pertama, Ibu, ya. Iya. Oke, Bu. Terima kasih, Bu, atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok 2. Ya. Oke, sudah kelihatan, Ibu? Teman-teman? Sudah, Ron. Sudah. Jadi permasalahan yang kami bahas tadi, Bu, ini yang pertama. Sebuah kotak kado diisi kartu ucapan dan lidi untuk menyangga kartu ucapan itu supaya tidak jatuh. Berapakah jarak titik ujung lidi ke bidang kartu tersebut? Ilustrasikan gambar di bawah ini. Jadi yang menurut kami, Ibu, yang ditanyakan itu berarti jarak dari titik G ke bidang
BDE. BDE berarti untuk menentukan jarak dari titik G ke bidang BDE itu kita tarik garis yang tegak lurus ke bidang BDE dari titik G. Tegak lurusnya itu ke titik Q. Jadi di sini kami kasih lambang Q, Ibu. Jadi dari titik G ke titik Q. Untuk menentukan titik G ke titik Q, yang pertama kami itu adalah ruas garis E ke P. Jadi ruas garis E ke P. E ke P ini bisa dicari dengan rumus Pitagoras karena segitiga APE itu segitiga siku-siku, Ibu. Jadi bisa digunakan rumus Pitagoras. Jadi EP Masih itu ingat ya rumus Pitagorasnya ya? masih, Ibu. Ya. Oke. Akar dari AE kuadrat yang ini kemudian ditambah AP kuadrat. Jadi AP kuadrat. Jadi yang dicari adalah EP. Kemudian AE-nya berapa? 24. Jadi ini. Kemudian AP-nya AP berarti 6 akar 2. 6 akar 2 berarti setengah dari AC. Setengah dari AC. Kemudian AC ini adalah diagonal sisi atau diagonal bidang. Jadi AC-nya itu panjangnya 12 akar 2, rumus dari diagonal bidang. Kemudian karena AP itu setengah dari AC, berarti 12 akar 2 dibagi 2 jadinya 6 akar 2, Ibu. Jadi seperti itu kami tadi dapatnya. Nah, jadi 24 akar 2 ditambah 6 akar 2 pangkat 2. 24 akar 2 hasilnya 576. Kemudian 6 akar 2 pangkat 2 hasilnya 72. Kemudian 576 ditambah 72 hasilnya 648. Ini bisa disederhanakan. Jadi dibagi 2 jadinya 324 kali 2. 324 kali 2 itu sama saja dengan 648. Akar dari 324 itu adalah 18. Jadinya 18 akar 2. Jadi hasil panjang dari EP itu adalah 18 akar 2. Kemudian untuk mencari G, titik G, panjang dari titik G ke titik Q, menggunakan ini, Bu, apa namanya? Perbandingan luas segitiga. Jadi segitiga GEP, luas segitiga GEP, dan luas segitiga EPG. Seperti itu, Ibu. Jadi luas segitiga GEP setengah alas kali tinggi. Alasnya itu GE, tingginya itu PR. Kemudian untuk segitiga EPG, alasnya itu EP, kemudian tingginya GQ. GQ yang akan kita cari nanti. Kemudian setengahnya habis, Ibu. Ini bisa dicoret, jadi setengah-setengah. Ini kan bisa pindah ruas, 1/2 bagi 1/2, sisanya 1, habis. Jadi sisa GE kali PR, kemudian EP kali GQ. GE-nya tadi itu 12 akar 2 GE. GE ini adalah diagonal bidang atau diagonal sisi, panjangnya 12 akar 2. Kemudian PR-nya itu berarti 24, itu sudah diketahui. PR itu berarti yang ini, Bu. Ini belum ada R-nya di sini, Bu. Iya. Oh iya, dilengkapi lagi ya. Ya, Ibu. Kemudian EP ini yang tadi dicari, Bu. EP-nya berarti 18 akar 2. Kemudian GQ itu yang akan kita cari nantinya. Pertanyaan dari soal, pertanyaan masalahnya. Kemudian 12 akar 2 dikali 24 hasilnya 228 akar 2. Kemudian ini tetap karena tidak bisa dikalikan. Kemudian untuk mencari GQ 18 akar 2 kita pindah ruas menjadi 288 akar 2 dibagi 18. Ini harusnya ada akar 2 di sini, Ibu. Iya.
Oke. Dilengkapi Jadinya lagi. 288 akar 2 dibagi 18 akar 2, hasilnya 16, Ibu. Jadi jarak bidang kertas dengan lidi penyangga adalah 16. Seperti itu, Ibu. Terima kasih, Ya, Ibu. bagaimana? Iya, terima kasih Roni atas presentasinya. Bagaimana yang kelompok lain, ada yang menanggapi atau ada yang masih bingung? Sudah jelas ya? Jelas, Sudah, Bu. Bu. Ya, jadi tadi ada sebuah kotak. Nah, kalau biasanya ini yang suka pergi ke acara ulang tahun ini, bawa kado tidak atau hanya mau makan-makan saja? Bawa kado ya, tentunya biasanya ini menggunakan kotak kado, terus ada kartu ucapannya, kita buat desain semenarik mungkin, supaya nanti pas yang dapat kado buka itu jadi senang, surprise. Ya, jadi tadi ada permasalahan seperti itu, sudah diuraikan oleh Roni. Ya, yang lain mengerjakannya seperti itu atau tidak? Sama, Bu. Sama ya. Hampir sama. Ini Saya tidak dapat kado, Kak, Ibu sudah menampilkan tadi, sudah berani maju ke depan. oh iya, nanti saya kasih reward, saya kasih permen dengan beng-beng. Ayo kita beri aplaus dulu buat ini, Roni. Saya sudah siapkan ini yang tampil ya. Terima kasih. Terima Ini kasih, terus terang Bu. ya di saya Semoga ke depannya jaringannya, banyak-banyak, Ibu. ya nanti Bagi-bagi ya. yang nilai ulangan hariannya dapat nilai 90 ke atas, nanti akan saya traktir makan. Ya, itu jadi saya ya. Ingat-ingat ya. Jadi semangat, Ibu. Iya, semangat. Harus semangat. Ini Hmm. terus terang jaringan saya ini Pak Roni menampilkan apa saja tidak tampil ini di saya. Jadi untuk presentasi selanjutnya itu dari kelompok berikutnya ya. Terima kasih ya Roni. Nanti silakan diambil ini. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Kemudian ada kelompok berikutnya, saya coba share di LKPD-nya ya, bisa tidak ya? Ini jaringannya. Kalau anginnya kencang di sini begitu. Untuk kelompok berikutnya sudah siap ini tidak presentasinya? Siap, Ibu. Coba share, saya share coba LKPD-nya. Apa sudah nampak? Nampak tidak? Sudah, Bu. Sudah. Jadi ini permasalahan yang di kelompok berikutnya ya. Ini masih pakai rumah yang tadi, rumah bentuk kubus. Nah, rumah berbentuk kubus ini, coba perhatikan rumah kubus tersebut. Jika di dalam ruang tengah rumah tersebut, ini kan ada, ini ya kelihatan ya, di sini ada tangga ya. Nah, jika dalam ruang tengah rumah tersebut berbentuk kubus terdapat sebuah tangga dan sebuah CCTV yang terpasang di salah satu sudut yang menghadap ke tangga, diilustrasikan seperti gambar di samping ini. Nah, dengan ukuran ruangnya ini 9 meter dikali 9 meter, ya, tingginya juga 9 meter. Kemudian jarak jarak A ke P ini adalah 3 meter. Yang ditanyakan ini CCTV ada di sini ya, ada di titik E. Berapakah jarak CCTV ke bidang tangga ini? Kemudian di LKPD-nya, kalian disuruh melengkapi ya penyelesaiannya. Perhatikan sisi ADHE. Jika dipotong dari tadi ya, tadi ada gambar ini. Untuk mempermudah, ini kita bisa memotongnya.
Ya, maka diperoleh gambar seperti ini. Nah, kemudian untuk mempermudah lagi, kita bisa menarik garis dari titik E ke P, kemudian dari ini kan yang ditanyakan jarak dari titik E ke bidang ini, PH. Ini ya, ini kan tadi bidang tangganya. Nah, kita bisa mengilustrasikan seperti ini. Nah, kita beri garis tambahan seperti ini. Kalau tadi AP-nya di sini 3 meter, berarti di sini PB-nya 6 meter ya. Selanjutnya dari gambar di atas menunjukkan bahwa jarak CCTV ke bidang tangga adalah panjang ruas garis EQ. Nah, coba untuk kelompok berapa tadi? Yang kedua ya, Ferdinand, sudah siap? Siap, Ibu. Sudah terlihat ini gambarnya ya? Ya, Ibu. Oke. Jadi ini saya stop sharing ya. Silakan Ferdinand. Ya, silakan bisa mempresentasikan. Sudah kah? Sudah muncul kah, Bapak Ibu, teman-teman? Sudah, Kalau Ferdinand. Kalau Sorry. saya malah tidak muncul. Ya. Ya, silakan lanjutkan, Ferdinand. Ya, teman-teman semua bisa sambil lihat soal di LKPD yang tadi Ibu sudah kasih. Jadi pertama-tama kita cari panjang pH terlebih dahulu. Nah, itu kita pakai teorema Pythagoras seperti yang Ibu sudah ajar minggu lalu, teorema Pythagoras. Jadi di situ kan kita lihat ya, untuk menghitung panjang pH itu kita pakai dua sisi lainnya, yaitu PB dan HB. Karena pH itu sisi miring, berarti kita dapat akar dari PB kuadrat tambah HB kuadrat. PB-nya 6, kita ganti. HB ganti dengan 9. Dikuadratkan, itu 3681, jumlah 117. Nah, ditarik akar, di dalamnya langsung ada bilangan kuadrat. Angka kuadrat berarti 9 kali 13. Akar 9, 3, berarti 3 akar 13. Itu panjang pH. Nah, untuk mencari jarak CCTV, CCTV ke apa tadi Ibu? CCTV ke Tangga ya, ke bidang. CCTV ke bidang tangga, itu kita bisa lihat ada segitiga. Di situ ada dua segitiga, yaitu segitiga THE dan segitiga HEP itu luasnya sama. Nah, kita misalkan salah satu titik ya, yaitu titik Q, titik Q di salah satu sisi, itu berarti panjang panjang titik E ke titik Q itulah jarak dari CCTV ke bidang tangga. Sehingga untuk segitiga yang pertama, segitiga PHE itu setengah kali PH kali EQ. PH tadi sudah dapat di atas 3 akar 13, kita kalikan dengan setengah, itu sebelah kiri sama dengan, sebelah kanan sama dengan juga setengah kali HE kali PR. Nah, setengah dengan setengah sama kiri kanan, kita bisa coret-coret, tinggal 3 akar 13 EQ, 9 kali 9. Jadi EQ itu 9 kali 9 bagi dengan 3 akar 13. Yang bagi 3 kali 9, 27 per akar 13. Kita rasional sebut, kali 13 per akar 13. Akar 13 kali akar 13, jadi hasilnya 27 per 13 akar 13. Jadi jarak CCTV ke bidang tangga adalah 27 per 13 akar 13. Kayak gitu, Bu. Itu hasil kelompok kami. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih Ferdinand. Bagaimana kelompok lainnya dengan hasil dari kelompok Ferdinand ini sesuai atau ada yang mungkin berbeda hasilnya? Sama hasilnya? Sama, Bu.
Ya, coba ini sambil diperhatikan lagi, kenapa di sini ada tadi luas segitiga yang sama. Itu sebenarnya dari segitiga yang sama ya. Segitiganya itu kan sama, tetapi posisinya saja yang berbeda. Itu untuk memudahkan kita mencari tingginya. Kalau yang dengan posisi PHE itu kan berarti alasnya PH, kemudian tingginya adalah EQ. Nah, nanti kalian buka kembali untuk materi segitiga ya. Jadi segitiganya itu sama, hanya posisinya yang berbeda. Jadi kalau posisinya dibalik, alasnya mana, saya jelas ya? Ingat ya, maksudnya yang saya maksud kalian ingat ya, dari segitiga itu bukan ada dua segitiga, tetapi dari segitiga sama, hanya posisinya yang berbeda. Kemudian kalau posisi yang berbeda itu kan alasnya nanti beda, posisi tingginya juga berbeda, tetapi kan luasnya sama. Untuk mencari salah satu tingginya, itu kita bisa membandingkan dari luas segitiga tersebut. Jadi tadi jarak CCTV ke bidang tangga yaitu 27/13 akar 13, masih bisa disederhanakan tidak kira-kira? Tidak bisa lagi. Tidak bisa lagi. Sudah mentok ya? Iya, jadi hasilnya seperti itu. Ya, itu hanya contoh. Terima kasih ya Ferdinand. Ini saya kasih gula-gula dengan kalau orang NTT bilang permen itu gula-gula ya. Dengan ini beng-beng. Itu sukanya roti kelapa, Ibu. Oh, sukanya roti kelapa ya. Ya, nanti kalau Anda presentasi saya siap roti kelapa sudah. Makasih Ya. Ibu Seto. Oke, terima kasih Ferdinand. Nah, dan kelompok lainnya ini jaringan saya sangat terganggu, terjeda semua. Jadi dari pembelajaran yang sudah kita lakukan tadi bersama, apa yang kira-kira bisa disimpulkan? Misalkan tadi jarak titik ke bidang. Nah, kalau tadi saya coba untuk ini ya, share lagi. Jarak titik ke bidang. Bambang tidur, Bu. Bambang, kenapa tidur Bambang? Iya, oh dari tadi tidak ada suaranya, ternyata tidur ya? Iya. Atau sakit? Nanti kita setelah ini bisa diantar ke UKS ya? Ke rumah sakit, Ibu. Ke rumah sakit? Ya, suaranya Ibu merdu jadinya ngelamun. Merdu itu merusak dunia ya? Ya, merusak dunia saya, Bu. Merusak dunianya merusak dunia Bambang. Jadi coba perhatikan tadi ya, kesimpulannya bagaimana ya? Untuk jarak titik ke bidang. Yang namanya jarak itu selalu dikaitkan dengan harus tegak lurus. Ya, antara yang satu dengan yang satunya lagi dia harus tegak lurus. Coba perhatikan tadi jarak titik yang sudah dipelajari ke bidang itu kan nanti kaitannya dengan yang tegak lurus. Dengan kenapa menggunakan teorema Pythagoras? Ya, karena di teorema Pythagoras itu kan salah satu sisinya itu juga dua sisinya ya membentuk sudut siku-siku yang saling tegak lurus. Itu membantu untuk mempermudah kita mengerjakan suatu permasalahan. Jadi setelah memperhatikan penjelasan konsep tadi, jarak titik ke bidang, nah ini dari Mimin ini. Anggap saja saya Mimin ya. Tahu Mimin tidak? Seharusnya kalian sudah tahu nih pengertiannya. Jadi pengertian dari jarak titik ke bidang ya ini. Apa? Di sini? Tampak tidak saya share ini? Belum muncul. Tidak muncul, Bu. Oh, Yang kelihatan wajah Ibu aja. Ibu sama Antesan semuanya diem-diem baik, ternyata Iya. tidak muncul. Ini saya Apalagi pegang Bambang, Bu, dengan terpesona. terpesona kayak punya siapa ini? Agung ya? Aduh, ini mohon maaf, ini saya jaringannya terganggu. Memang kalau angin kencang di sini, udah saya tidak bisa apa-apa. Jadi kalau
Biasanya kan kalian sering bilang ini, Ibu Guru kok masuk terus ini pelajaran matematika tidak pernah absen. Berarti kalau suatu saat Ibu Guru tidak masuk, artinya apa? Kalian tahu tidak artinya apa kalau guru matematika Angin tidak masuk ke kencang. kelas? Artinya itu dunia sudah tidak baik-baik saja, ya. Jadi, begitu. Aduh, ini nggak jadi stop sharing. Sebenarnya saya mau memperkenalkan kalian pada aplikasi GeoGebra. Ya, aplikasi GeoGebra. Kemarin kan kita sudah mempelajari jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang. Ya, sebenarnya ada suatu aplikasi yang mempermudah kita untuk mengerjakan permasalahan-permasalahan itu menggunakan aplikasi yang namanya GeoGebra. Atau ada yang sudah tahu ya? Ada yang sudah tahu apa itu aplikasi GeoGebra? Belum, Bu. Belum? Bu. Kalau belum, Belum. nah kalian bisa mencoba ya, itu bisa kita download di HP juga bisa, atau bisa saja kita masuk langsung ke Google ya. Nanti Ibu akan bagikan linknya bagaimana cara menggunakan aplikasi GeoGebra tersebut. Ya, ini saya mau menampilkan tetapi terkendala. Jadi nanti saya bagikan linknya saja ya di grup WA. Kemudian ada tugas juga ini. Ada tugas saya share-nya di Google Classroom supaya ini saya, atau kalau tidak nanti di Google Form ya. Saya share tugasnya, kalian bisa kumpulkan supaya saya tahu seberapa jauh ya materi yang kalian sudah pahami sampai di mana. Nah, di sini ada pertanyaan tidak? Jelas Bu, sudah. Jelas ya. Ini saya terkendala di jaringan jadi macet-macet ini. Semuanya kelihatannya diem-diem baik. Ternyata iya. Nah, nanti videonya yang tadi belum sempat saya tampilkan, saya bagikan linknya juga ya di grup supaya kalian bisa belajar lebih paham tentang itu materi tadi, jarak titik ke bidang, terutama ini untuk bangun, kubus dan balok. Pada pertemuan selanjutnya kita masih akan membahas tentang jarak titik ke bidang, tetapi dengan bangun ruang yang berbeda. Kira-kira apa ya? Ada yang tahu tidak ya bangun ruang? Bangun ruang yang berbeda. Balok. Balok kan tadi sudah. Limas Bu. Ini tidak fokus, ini butuh aku. Wah, orang tadi saja bahas balok sama kubus. Jadi apa selain itu? Risma. Iya. Bola. Iya, bola bisa. Kemudian apa lagi bangun ruang selain itu? Tabung. Oh iya, kerucut. Iya, tabung. Iya, betul. Tapi nanti kita akan pertemuan berbahas tentang limas. Limas itu ya nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya ya. Nah, limas itu kan alasnya juga tidak hanya satu ya. Bisa segitiga, bisa segi 4, segi 5, segi 6, dan segi-segi yang lainnya. Nah, nanti kita coba untuk pada pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan hari ini, bagaimana menurut kalian? Seru Bu, seru. Ya, seru atau ngantuk karena sudah jam siang ini? Atau jam sore ini malah? Itu Bambang Bu. Oh iya, silakan. Bambang, tidur ya? Enggak Bu, ngeliat Ibu terus dari tadi ya. Oh iya, dengar saya terus. Terima kasih ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan pertemuan hari ini ya. Saya minta salah untuk memimpin doa. Saya tunjuk, tadi Bambang sudah supaya tidak tidur. Mohon Bambang untuk pimpin doa kita. Baiklah teman-teman, mari kita tutup kegiatan belajar kita hari ini dengan berdoa menurut
agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa, silakan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Ya, Ya, Bu. sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.